Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi kita semuanya. Iya, berjumpa lagi di Tante Hau Talk Show, Hau Family Channel. Lama banget ya, kita belum bikin udah berapa minggu ya? 10 hari ya? 10 hari sih, Ma. Sudah kangen tuh bikin video buat teman-teman semua. Iya. Nah, ini kita mau membahas apa, Ma, ini? Ini kayaknya kita sangat berapi-api nih untuk membahas ini. Soalnya ini tuh bener-bener banyak yang request nih kita untuk bahas film ini. Iya, Ayo, iya. ada yang tahu nggak film apa? Film Korea ya, Pak Iya. ya? Dan itu bener-bener bagus banget. Kita baru aja nonton semalam ya. Iya. Itu Filmnya film apa, Ma? judulnya Exhuma. Iya, benar. Exhuma. Exhuma. Iya. Iya. Bagus banget loh. Kalian udah pernah nonton apa belum? Ayo, komentar di bawah ini ya. Banyak banget yang minta soalnya Iya. request, entah itu di DM IG ataupun di IG di mana? YouTube, Di TikTok, YouTube, juga pada X juga, Ma. bener banget. Pada minta dibahas nih tentang Exhuma itu, apakah ada kaitannya juga di Indonesia, ada yang seperti itu kan, ada pasak besi itu ya. Iya, iya. Di Korea kemarin yang di film Exhuma ini, dan ternyata nih di Indonesia juga ada. Yuk kita bahas bareng kalian. Oh, halo. Nah, ini kan kalau kita mau bahasnya ada prolognya dulu nih, Ma. Sebelum kita bahas ya tentang cerita yang hampir mirip dengan film Exhuma kita sebutnya. Menurut Mama sendiri, ketika nonton ini tuh bayangannya seperti apa? Dan alurnya ceritanya seperti apa? Dan mungkin sedikit spill aja sedikit, Ma. Bocoran ya. Bocoran sedikit aja. Untuk filmnya mantap, itu mentalnya kena yang nonton. Iya, dan ini pengalaman bagi kita ya. Itu selama ini kita nonton film horor yang paling mencekam dan ibarat kata kita nggak ngantuk ya, ataupun kita tidak mengedipkan mata, itu film ini. Hampir 2 jam ya, Ma, durasi ya. Film hampir 2 jam dan itu nggak kerasa sama sekali. Kalau itu tuh lama ternyata filmnya ya. Iya, dan yang menarik di film ini memang bergenre horor, tetapi sangat kental dengan sejarahnya. Iya, sejarahnya dapat, logis, dan itu semua tuh nggak yang kayak horor-horor lain kan, kayak yang cuma penampakan gitu ya. Iya, Itu dan nggak ada jump scare, lebih sih, ke Ma, ya. mentalnya kan. Terus Mentalnya, kita jadi psikis. mikir gitu, nonton tuh sambil ini gimana ya, kok bisa Alurnya gini, gimana, kok bisa gitu. gini. Dan dia tuh ngasih tiap partnya tuh bener-bener nyambung gitu loh, dan itu Iya. sejarahnya kental banget, bagus banget, keren. Kalian harus nonton deh. Ya, jadi kalau di film ini itu memang diawali dari ini ya, satu keluarga. Iya. Crazy Rich ya, kaya raya yang tinggal di LA di Amerika, itu minta bantuan paranormal nih, Ma. Datang dari Korea. Asal Korea. Kemudian anaknya yang bayi yang paling kecil itu sering rewel, bakal sakit. Dan singkat cerita itu kan diganggu arwahnya dari kakeknya, dari keluarganya. Nah, setelah itu ditelusuri ternyata pemakamannya itu yang bermasalah. Jadi minta untuk dipindah, dan di sini juga menghadirkan ahli feng shui. Iya. Ahli feng shui-nya ini bagus banget. Jadi di sini juga mengkolaborasikan dengan ilmu feng shui juga, Ma. Nah, ketika ini ditelusuri lagi, ternyata kakeknya ini merasa tidak nyaman, tanda petik ya, atau merasa ada sesuatu hal di alam kubur sana. Iya, Ketika dilakukan ekshumasi ya, ekshumasi itu penggalian makam, itu akhirnya ternyata seorang ahli feng shui ini menghitung kok ini kayaknya kurang baik gitu, ada sesuatu yang buruk, dan bahkan ditawari gaji yang gede dia nggak mau. Dan lokasinya itu ada di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, Ma. Nah, ketika tersembunyi ya, ketika ditelisik, digali lagi, ternyata ditemukan satu benda misterius. Ketika diangkat itu bentuknya pasak besi, dan itu ternyata berisikan satu siluman yang ini berasal dari Jepang, yang tujuannya memang untuk membuat sial negara tersebut. Dan silumannya itu serem banget tuh, kayak sosok samurai katana gitu ya, Ma. Iya, benar, tinggi banget itu. Pasti kalian juga nonton kan, yang apalagi cuplikan yang ini nih, yang waktu dukunya yang Huarim ya, yang cewek itu dia sujud karena lihat ini sosok jenderal ya, atau panglimanya Jepang yang dijadikan, kan makamnya harusnya kan tidur gini ya, itu makamnya kan kayak di vertikal, dan samurai atau apa katananya itu kan dimasukkan ke dalam badannya. Berikutnya kan dijelasin juga kalau di badannya si Panglima ini tuh ada katana yang sudah buat bunuh orang banyak, itu terus dijahitkan lagi. Nah, itu yang bikin sial kan jadiin pasaknya itu. Iya. Dan sebenarnya ini sih, Ma, kalau kita melihat sejarahnya sendiri kan, di semenanjung Korea sendiri sudah diduduki atau dijajah Jepang itu dari 1910. Tahun 1910 hingga 1945. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada pendudukan, ada invasi Jepang dulu. Dan
memang yang dimaksud ini adalah seorang jenderal atau seorang panglima besar yang sudah menebas 10.000 kepala prajurit Korea. Gitu. Dan di ujung kekalahannya akhirnya menjalani satu ritual mengerikan dengan mendatangkan kita sebut kayak mong ya, rahib ataupun biksu lah kan, maaf kata yang disebut Gisune untuk melakukan satu ritual ilmu hitam di mana seperti yang Mama ceritain tadi. Dan waktu dilakukannya itu pedangnya ya atau katana atau shingundonya itu dibakar kemudian dimasukkan dalam tubuh terus dijahit lagi. Nah, si ahli feng shui-nya ini tahu bahwa lokasinya ini itu kurang baik karena ada rubah. Ketika satu makam ada rubah itu kurang baik gitu. Singkat cerita kemudian ada seperti penetralisir lah gitu. Ritual penetralisir ya dilakukan biar ini nggak terjadi hal ini. Jadi memang ada balutan sejarah yang kental sih di sini. Nah, kita memasuki. Jadi situ ada bab-bab juga, Jadi kalau ini tadi bab pengantar, ini bab berikutnya kita membahas topik pembicaraan. Yang paling inti. Ini prolognya awal-awal ya. Iya. Nah, ini ini apa ini? Aku sampein ya. Iya, ini Mama sampai ini pengantarnya. Teman-teman nih banyak banget nih yang kepo, banyak banget yang pengen tahu. Ada yang DM bilang gini, intinya tuh apa ada hubungannya antara film Exhuma ini, mungkin nggak sih kalau di Indonesia itu juga ada pasak besi yang bertujuan sama untuk menghancurkan suatu wilayah atau negara, entah itu secara untuk misahin kerukunan antar wilayah atau apapun itu. Ada nggak sih kira-kira Banaspati yang di Korea itu kan ada nih yang kemarin yang kayak bakar-bakar di atas ya api itu ya. Itu apakah sama dengan Banaspati yang di Indonesia gitu kan? Iya. Coba deh jelasin. Nah, ini sebenarnya sudah lama, Jadi sudah lama pengen Papa ceritain. Iya. Jadi bahkan dulu sebelum Papa masuk ke ini ya, ke YouTube itu, ketika Papa mengunjungi suatu tempat, itu sudah bertemu dengan kitsune. Jadi beda dengan kitsune ya, Itu kitsune itu rubah api. Papa temukan waktu itu memang adanya itu di salah satu gedung tua yang ada di Kota Semarang. Yang satunya itu ketika Papa ke Tanah Seberang. Nah, ini nanti mungkin bisa kita tebak nih daerah mana. Jadi yang bisa Papa sampaikan ya, kalau di film Exhuma ini sendiri, ketika pasak besi itu ditanam, itu membuat Korea Utara dengan Korea Selatan akhirnya berpisah. Jadi semenanjung Korea ini terpecah, Dulu Korea, kemudian kemudian terpecah jadi utara dan selatan, dan ditaruhnya itu persis di perbatasan. Kalau yang di film itu, nah diceritakan di sini kan kemarin kalau kita lihat di rumah ya, itu kan harimau, tulang belakang harimau yang di tulang punggung ya, yang digigit rubah ya. Nah, kalau di Indonesia juga sama. Jadi sebenarnya begini, ketika bangsa penjajah ya, entah itu Belanda ataupun itu Jepang, dalam hal ini adalah Jepang, ketika melakukan peperangan, menginvasi suatu tempat atau menduduki suatu tempat, itu tidak hanya mengandalkan kekuatan militer dan powernya. Mereka pun juga membawa energi-energi yang berkaitan dengan supranatural dan metafisik, Bahkan ilmu hitam juga dibenamkan di situ. Jadi nggak cuma di Indonesia saja ya. Iya. Negara lain juga punya unsur kental seperti itu. Iya. Kalau kita lihat tentang invasi dari Nippon ya, atau Jepang sendiri itu kan menguasai satu perang Pasifik Raya gitu ya. Dan menduduki Korea, semenanjung Korea, Taiwan, bahkan beberapa negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya adalah kita sebut Hindia Belanda. Itu nama Indonesia pada zaman dulu, Dan periode penjajahan ataupun pendudukan itu ada di tahun 1942 hingga 1945. Nah, kalau bisa Papa sampaikan, sebenarnya di Korea pun juga sama, karena 1945 itu adalah terakhir dari Perang Dunia Kedua. Dan Jepang kalah ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Itu, Nah, ketika Jepang kemudian bisa melakukan serangan di Pearl Harbor, selang beberapa hari kemudian, Jepang itu sudah invasi sampai ke Asia Tenggara. Salah satunya, tanah pertama yang diduduki Jepang adalah Hindia Belanda, itu ada di tanah Borneo. Pertama kali Jepang ke Indonesia itu turunnya di Borneo. Borneo itu adalah Kalimantan, Nah, salah satu daerah yang diduduki pertama adalah daerah Tarakan, Pulau Tarakan, di sekitaran Tarakan. Kalau sekarang masuk wilayah Kalimantan Utara.
Kalau dulu masih Kalimantan Timur. Timur. Ya, dan satu lagi itu di wilayah barat, di Kalimantan Barat, di situ. Nah, kenapa waktu itu mendaratnya di sekitaran wilayah Tarakan? Karena di situ banyak sekali hasil minyak bumi. Karena untuk keperluan perang, mah. Perang ya. Iya, untuk keperluan perang. Dan Bapak juga bisa menafsirkan banyak sekali pembantaian yang dilakukan di situ. Salah satunya di daerah Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat ini kita kenal ada satu daerah, yaitu daerah namanya Mandor. Mandor di daerah Landak, itu nama daerahnya, Mandor, yang sekarang dikenal dengan Makam Juang Mandor di sana, mah. Ya, nah dalam peristiwa ini pada tahun sekitar 45 hingga tahun 44, mendekati 43, 44, 45, banyak sekali pejuang. Juga ada beberapa keluarga dari istana dan beberapa orang yang dicurigai nanti akan melawan Jepang itu dieksekusi, mah. Bahkan ada tercatat ya sekitar 21.000 lebih korban yang menjadi korban di daerah ini. Itu di macam-macam, mah. Dan mereka seperti, kalau Bapak ini lihat ya, seperti dibuatkan satu lubang, kemudian disintokan tuh ini ya, mah, upacara melihat Dewa Matahari, Materasu gitu, Mikami. Kemudian mereka disembelih ataupun dipenggal. Ya Allah, itu orang Indonesia sebanyak 21.000 orang itu. Jadi campur, mah. Dan dalam peristiwa itu banyak sekali kehilangan cendekiawan cerdas, pejuang, dan itu beberapa bangsawan juga yang ikut ini. Nah, kalau kita lihat tentang Jepang sendiri ketika datang ke Hindia Belanda atau Nusantara Indonesia pada waktu itu, mereka tentunya dengan ini, mah. Kalau ingat kita review nih pelajaran sejarah waktu kita sekolah dulu, kan ada gerakan 3A, mah. Apa itu, mah, 3A? Jepang Cahaya Asia, ya. Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Nah, 3A. Nah, ketika Jepang ke sini, itu tentunya menganggap atau mengaku sebagai saudara tua. Gitu, saudara tua, ingin membantu kemerdekaan. Dan memang Jepang sendiri dikenal dengan anti barat. Iya, sehingga pada waktu itu banyak sekali warga Bumiputra, Hindia Belanda sangat benci dan mendapat dukungan untuk menghabisi orang Eropa, Belanda. Jadi banyak sekali pembantaian itu. Selain nanti kita masuk ke era bersiap ya, itu pun sama. Jadi banyak sekali. Jadi mereka pun mensweeping itu tidak hanya orang-orang Belanda, tetapi juga orang pribumi yang bekerja di orang Belanda. Karena ada rasa benci yang dibangkal itu. Nah, ketika lama-lama ternyata orang Bumiputra itu merasa nggak nyaman, jengkel, mah, sama orang Jepang. Karena mereka tentunya lebih bengis, kemudian lebih kejam, menyiksa Romusha, dan bahkan Yukun Ianfu. Yukun Ianfu adalah perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu serdadu Jepang. Gitu. Nah, ketika ini pun ada perlawanan akhirnya, mah. Gitu. Nah, kalau kemudian kita membicarakan tentang adanya itu di mana, jadi ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, Hiroshima, Nagasaki dibom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang kemudian menyerah di tanggal 14 Agustus. Ketika menyerah, mereka tentunya ini mengakhiri Perang Dunia yang kedua, tetapi tidak semua serdadu prajurit Jepang, bahkan komandan dan panglimanya itu pulang ke negeri Jepang sana. Terus kemana itu, Om? Mereka ini, mah, mereka itu kocar-kacir, bersembunyi, dan banyak juga yang sudah dilucuti senjatanya. Di Indonesia, ya? Di Indonesia. Dan karena mereka memiliki satu sumpah Bushido, ibarat kata nggak mau jadi satrio wirang, kan? Mereka banyak sekali yang melakukan harakiri atau seppuku di Hindia Belanda. Nah, mitosnya katana atau Shin Gunto itu yang sudah terkena darah orang Jepang itu sendiri, itu haram untuk dibawa pulang dan sudah membawa energi negatif atau yin yang kuat. Katana itu samurainya itu ya? Pedangnya. Pedangnya iya. ini ya. Dan banyak sekali panglima Nippon waktu itu yang mereka juga mewarisi ilmu-ilmu
samurai. Jadi samurai ini kan dari pasukan elit zaman dulu ya Maya. Yang kalau kita lihat kayak kemarin di film Exuma yang raksasanya tuh, yang silumannya itu yang pakai topi, pakai helm, pakai baju zirah itu. Nah mereka pun juga ketika mati ini tidak serta-merta mengikhlaskan. Mereka mati dengan kedendaman yang kuat. Iya, dan mereka pun ketika meninggalkan atau meninggal dengan cara bunuh diri ini kan nggak wajar mah. Dan mereka menyimpan dendam yang sangat kuat, nggak mau tanah yang ditinggalkan ini akan menjadi baik atau merdeka secara nyata, sepenuhnya. Mereka tetap ingin di sini karena Papa ketika waktu itu dapat tugas ya ke Jepang, yang Papa antarkan itu tidak serta-merta semuanya, tetapi Papa pilih yang mereka ingin pulang lah. Tapi ketika yang mereka bengis mau pulang, Papa nggak bisa menjangkau itu, berbahaya. Karena Jepang itu lebih sadis, lebih bengis daripada entitas lain. Jadi mereka bahkan ketemu dengan siapapun mereka akan menghabisi. Dan bahkan di alam sana pun sama saja. Iya, bahkan di daerah yang nanti akan kita bahas ini, daerah ini kan kalau kita sebut ya, itu satu ada di Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur dulu, yang satu itu ada di Kalimantan Barat, di sekitaran mana tadi? Mandor. Di Makang Juang Mandor itu dan Mandor itu bahkan radius 5-10 km nggak ada entitas kuntilanak di situ. Padahal daerah Mandor ini terkenal banyak kuntilanak, tidak jauh dari Pontianak itu bahkan takut, entitas lokal itu takut sama Jepang. Gitu bahkan gitu ya? Iya, dan kalau kemarin di film Exuma itu kan yang ada di pasak itu hanya satu orang lah. Bahkan Papa melihat ada satu pasak yang itu diisi 3 orang. Dan ketiganya kepalanya semua terpenggal. Kemudian pedang yang mereka bawa dulu itu ditancapkan lagi, kemudian dijahit dan ditanam di situ. Sampai sama. Di Indonesia ini? Di Indonesia. Di Kalimantan iya, itu? Iya, jadi kalau tadi saya sebutkan, itu lokasinya ada di 2 tempat itu, tapi persis koordinatnya mana Papa belum dikasih tahu. Dan ini Papa kan coba berkomunikasi dengan teman Papa, Jepang itu juga, Hideki itu. Kalau nanti kamu bisa datang ke sana, itu akan ditunjukkan. Tetapi hati-hati nih, nggak boleh dikasih tahu asal-asalan. Karena nyawa taruhannya mah, karena dijaga banyak siluman di situ, dan silumannya itu siluman Jepang. Tapi daerah yang saya sebut ini, memang ini tidak kemudian kita cocokologi. Jadi Papa sudah lama melihat ini, dan ini waktunya untuk speak up gitu, Mas. Ada di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan dan Pulau Burung atau Pulau Kalimantan itu menyerupai memang Pulau Borneo atau Kalimantan itu seperti burung, Mas. Itu seperti Garuda. Kalau kemarin rubah yang menggigit punggung harimau ini adalah rubah yang menggigit sayap Garuda, gitu. Iya, ada mah. Dan bahkan di tanah Jawa ini pun ada, tetapi itu tidak sekuat dengan yang ada di sana karena posisinya memang di utara dan di daerah perbatasan. Dan yang bisa diberikan clue-nya adalah itu di tengah hutan. Yang pertama, dan kalau yang di daerah Tarakan itu bekas sumur minyak yang dipakai. Jadi ketika tahun 1945 itu di antara bulan Oktober itu banyak sekali orang-orang Jepang sudah terpojok. Kemudian mereka pun ternyata juga dalam artian di sini mendatangkan atau memang sudah ada sudah membawa itu seperti para dukun dari Jepang mah atau Gisune seperti biksu lah dari sana yang untuk memberkati itu melakukan satu ilmu hitam. Dan dalam prosesnya ini, lubang-lubang bekas galiannya itu kemudian beberapa orang ini kan melakukan harakiri ya, seppuku dengan ini ya, menikam seperti ini. Tapi tidak semuanya lantas meninggal, Ma. Jadi ketika mereka mungkin proses meninggal atau sekarat itu, ada orang yang menebas leher dari belakang. Jadi dari Jepangnya juga ya? Dari Jepangnya juga. Jadi Papa melihat 3 orang gini, menggunakan baju zirah itu dengan ini. Helmnya. Kemudian mereka melakukan seppuku. Ketika mereka masih gini belum meninggal, des 3-3-nya dengan pedang mereka. Jadi mereka yang menggunakan ini, kemudian kan tergeletak gini ya, Maya. Masih bisa nahan, terus diambil, ditebas-tebas. Pedang yang
setelah dilakukan untuk eksekusi itu kemudian dibakar. Papa melihat ada seperti tungku, kemudian itu dibakar, dan mereka dimasukkan ini samurai katananya itu dimasukkan satu-satu jadi sama, dan digabung lagi, dijahit dari ketiga entitas jasad itu dijadikan satu, diikat dengan rantai, dan kemudian dimasukkan ke dalam seperti peti, yang peti itu kemungkinan terbuat dari satu kayu solid. Jadi kayu gelondongan log panjang itu ya, entah pinus ya, dia memang ditatah mah. Jadi dimasukkan, jadi bentuknya kayak paku gitu. Si 3 orang tadi yang sudah diikat itu ya? Dimasukkan gitu, kemudian dimasukkan dalam sumur itu, ditutup lagi. Kemudian ditanamin pohon dan nggak kelihatan. Gitu. Dan perlu diketahui juga ini bukan kemudian cocokologi, tetapi hubungan Indonesia dengan Malaysia di perbatasan itu memanas sampai sekarang dengan negeri jiran ya. Karena dulu kan kita satu rumpun sebenarnya, Melayu ya. Kalau kita satu pulau itu akur-akur aja pada zaman dulu. Tapi kemudian ketika ya memang secara penjelasan secara logisnya perebutan wilayah, kemudian minyak bumi yang melimpah, ditambah lagi ketika ini memang Jepang ingin meninggalkan itu di batas seperti ini. Jadi dua negara yang tidak Malaysia, Indonesia itu nggak mau tidak akan bisa akur. Ya dalam artian ada saja konflik di perbatasan sampai sekarang. Ya walaupun hubungan diplomatik baik gitu, utara selatan pun sama, tapi untuk memecah itu memang tujuan dipasang pasak itu ya. Ada dua. Jadi memang kalau kita lihat kan seperti sayap yang ibarat kata ditutup begini. Pakai pasak, dan semuanya itu terisi dari pasak manusia. Iya. Kalau yang di bekas sumur itu 3 itu mungkin dari Pak Komandan prajurit ya. Panglimanya. Kalau yang di barat, di Kalimantan Barat itu jenderal yang ditaruh situ. Dan bahkan orang ini sudah sama. Jadi sudah menebas ribuan kepala orang Indonesia. Ya, dan bersumpah saya tetap akan di sini karena saya menganggap perang itu belum selesai dan akan membuat perang berikutnya. Jadi meninggalkan satu dendam, kemudian tetap mengucap kepada seorang kaisar, bawalah bayonet, pistol, senjata, dan shingunto atau katanamu. Wahai anak muda, kita berperang untuk kehormatan kaisar, gitu. Dan perang belum selesai, maka dengar gitu. Sampai detik ini ada. Padahal mereka sudah meninggal ya. Iya. Kalau yang satunya di tengah hutan mah. Jadi papa melihat kebun-kebun dan itu ditanami pohon besar. Jadi ketika sudah dimasukkan, itu ditanam pohon besar. Dan lokasinya memang ada di perbatasan. Perbatasan itu tidak pas titik koordinatnya enggak mah. Dan yang unik lagi, cara menghadapnya itu membelakangi matahari. Dan ini kan biasanya kita menghadap ke timur nih untuk dapat fungsi yang bagus. Ini membelakangi, jadi dilawan semua. Jadi ada lawannya mah. Jadi melawan api. Ini kok katanya api ya, karena kalau papa lihat yang jaga itu sosoknya kitsune atau rubah api. Jadi ketika mereka keluar hampir sama seperti Banaspati, tetapi Banaspatinya ini jauh lebih besar. Kitsune, jadi rubah ekor api. Modelnya yang menjaga di situ, siluman mah. Dan uniknya lagi ada siluman-siluman serupa itu seperti ular berkepala manusia. Memang yang menjaga itu ya? Jadi modelnya kayak di film-film kolosal dongeng Jepang, yang jaga itu banyak. Perempuan yang rambutnya panjang, badannya ada yang gundul, itu juga. Dan mereka bilang kita akan menjaga situs ini. Gitu, termasuk kitsune. Dan yang lokal nggak mau dekat, dan itu panas mah. Jadi kalau ditarik garis imajiner itu pun sama, jadi seolah-olah itu memotong mah. Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, tengah itu terpotong seret, ada satu garis imajiner yang sengaja dibuat ini ya. Iya, gitu sih mah. Ternyata nggak cuma di film ya, aslinya memang ada ritual seperti itu. Iya. Jadi pasak buminya dari manusia itu ya. Iya, ditanam di situ. Dan Jepang itu kalau kaitannya dengan metafisik nggak main-main. Jepang itu, dan papa pun juga mendapatkan akses yang nggak main-main ketika Jepang. Bahkan sudah di approval ketika papa datang ke Jepang. Dan papa pernah loh mah ditanya yang sama ketika ke gua Jepang. Intinya saya siapa gini-gini. Papa cuma menjelaskan untuk mengetahui sejarah. Saya bukan pelayanmu.
Soalnya takutnya kalau di sama, jadi pertanyaannya itu ketika itu sama. Dan sekarang sejak sama mama sendiri, papa mencoba untuk mengunci itu biar tidak gampang connect dengan entitas Jepang, karena gampang ibarat kata untuk mendapatkan akses ataupun visa Jepang itu susah mah kalau metafisik. Ya bukan alhamdulillah ya, salah satunya papa memang kepingin bisa tahu sejarah-sejarah era Jepang tahun 42-45 di Hindia Belanda itu Indonesia gitu. Jadi punya paspor spesial ini untuk Om Hao untuk mengakses Jepang-Jepangan ini ya. Kemarin papa pikir itu ada di Goa Jepang mah atau lubang Jepang yang ada di Sumatera atau di Jawa, kan papa pernah kunjungi. Ternyata enggak, di Borneo ternyata. Masuk akal juga sih. Nah ini besok mah kalau mungkin kita sudah mau 1 juta atau sudah 1 juta pas ya, kita ada kesempatan untuk ke Jepang. Nanti papa akan ngajak mama ke Kyoto. Di situ ada makam hidung dan telinga yang pernah papa kunjungi dulu. Terus kemudian nanti ke Hiroshima sama ke Nagasaki. Makam hidung dan telinga. Iya, jadi menceritakan, kan ceritanya gini mah. Kalau ini satu lagi belum kita akhiri. Jadi dulu itu ketika ada invasi ya, Jepang ke Korea, bahkan sejak zaman kolosal dulu, kerajaan-kerajaan dulu, ketika berhasil melakukan satu daerah, ketika pulang itu yang dibawa adalah kepala. Nah, suatu ketika taklukannya ini banyak, kan naik kapal mah, kepala itu ketika ditaruh di kapal nggak cukup. Berat juga. Berat, akhirnya mereka hanya memotong telinga dan hidung. Ini telinga dipotong, hidung dipotong, dan itu sampai sebukit mah, ditumpuk di situ. Isinya kuping sama hidung iya, negara-negara taklukan salah satunya Korea. Bahkan salah satu aktris Korea, Song Hye Kyo itu masih sering ziarah ke situ. Ke tempat ini karena merasa mungkin leluhurnya ada salah satu dari korban di situ ya, itu sih mah. Bahkan kemarin kan juga sempat ngomong toh itu yang silumannya itu kan ini kepala saya bawakan ketika hukumnya gitu mah pasti kalau menangin sesuatu itu harus bawa kepalanya itu ya. Salah satu ceritanya itu mah yang ketika saking banyaknya kepala dibawa nggak bisa, kan dipotong ini sama ini aja terus dikantongin dibawa gitu mah. Wah, biasa sekali, ternyata emang bener ya ceritanya. Jadi tuh apa namanya, kepoan teman-teman semua terjawab sudah ya. Memang ada yang namanya pasak besi itu nggak cuma di sana tapi di Indonesia pun ada. Dan tujuannya pasak besi yang kemarin ditanam yang dalam film itu kan di Korea ya, itu kan akhirnya memang bener sih, sampai sekarang juga kita tahu sendiri ya antara Korea Selatan dan Korea Utara itu benar-benar memang tidak bisa disatukan apapun caranya, karena memang sudah dilakukan ritual itu ditujukan untuk memisahkan ya. Ya, bawa sial mah. Yang di sini pun juga sama. Tujuannya juga sama. Kerusuhan-kerusuhan lokal itu juga mah. Yang terjadi di situ. Mereka kayak nggak, yang sudah menjajah itu nggak ikhlas kalau dengan kepergian mereka negara jajahannya akan merdeka sepenuhnya, itu nggak ikhlas, makanya sampai mati pun dibikin biar nggak sepenuhnya merdeka dengan ini ya, perpecahan ya gitu sih mah. Pasak bumi Indonesia dari Jepang. Iya, gitu sih mah. Ya udah mah. Terima kasih sama-sama. Sudah terjawab sudah pertanyaan teman-teman semua. Tadi kan banyak yang tanya kan. Oke, kita lanjutin di episode berikutnya. Kita bahas tentang sejarah lain lagi yang lebih gereng lagi ya. Tentunya nih kita akan membahas tentang sejarah Nusantara dan juga sejarah dunia. Nggak cuma Nusantara aja ya. Kita sebut ini pojok sejarah. Pojok sejarah ala Hao Family. Emang kita tutup apa sebelumnya? Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Jangan lupa buat subscribe biar makin cepat kita 1 juta, kita makin cepat untuk ke Jepang. Ya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Arigatou gozaimasu. Sehat selalu untuk kita semua teman-teman. Assalamualaikum.